Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat baik yang ada di desa-desa maupun di kota, baik yang ada di pos-pos Pelkes di pedalaman maupun pos-pos Pelkes di daerah industri. Saya Pendeta Herman Peters mengucapkan dan berharap kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa mengayomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hosea pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami hendak memberi waktu untuk duduk di hadapan kaki-Mu, untuk mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman. Dampingi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar, kami percaya bahwa kami sedang disapa oleh Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Kami mohon demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan perikop kita dari Hosea pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-8 demikian. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalan dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok, mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi aurat mereka. Demikian pembacaan kitab suci. Firman Tuhan sendiri yang menjanjikan yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin.
Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana perasaan saudara-saudara jika pasangan-pasangan dari saudara yang saudara cintai, lalu ia berbalik dan mengasihi atau mencintai orang lain? Pasti saudara terluka, bukan? Karena saudara merasa bahwa cinta saudara gagal. Cinta saudara tidak lagi diterima, bahkan diberikan kepada orang lain. Tentu menyakitkan hati dan mungkin dapat membuat kita frustrasi. Ini hanya pengantar untuk saya menjelaskan pandangan Hosea tentang sikap Allah kepada jemaat orang Israel. Kita semua tahu bahwa orang Israel telah diperlakukan istimewa, bahkan diangkat sebagai anak Allah. Tapi ternyata anak-anak itu tidak setia. Anak-anak itu, anak-anak Israel digambarkan adalah anak-anak dari keturunan perempuan sundal, sehingga ia juga tidak lagi mempersembahkan atau menyembah kepada ya Allah Yahweh. Itulah gambaran pertama. Mereka telah meninggalkan Tuhan, menyembah kepada dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Begitu juga hubungan Allah dengan umat secara keseluruhan. Mereka diumpamakan atau digambarkan seperti seorang ibu, seorang istri. Allah adalah suaminya, tetapi Israel adalah istri yang tidak setia, istri yang menjual kehormatan kepada laki. Hukuman ataupun bulu domba pakaian musim panas. Para dewa lah yang memberikan mereka kebutuhan hidup. Lalu mereka selalu pergi dan mencari para Baal, para dewa orang Kanaan, dan menyembah mereka. Padahal yang sebenarnya tidaklah demikian. Di dalam ayat 7 dikatakan, Allah berbicara di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi mereka tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak, dan memperbanyak mereka dengan perak, emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Tuhanlah yang memberi hidup mereka, kebutuhan hidup mereka, bahkan memperindah hidup mereka dengan emas, perak, memperkaya hidup mereka. Tapi rupanya apa yang Tuhan berikan, justru mereka berikan kepada Baal. Mereka membuat patung-patung dari perak dan emas yang diberikan Allah untuk menghormati para dewa. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak lagi menganggap Israel sebagai kekasihnya. Israel kini sudah jauh daripada Tuhan. Karena itu Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan mengambil semua milik mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayatnya yang ke-8. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, walaupun Allah marah, membenci mereka, namun ternyata cinta kasih Tuhan kepada Israel teramat sangat dalam. Karena itu Tuhan tidak membiarkan kemarahannya terjadi terus-menerus. Tuhan tidak akan memusnahkan hidup Israel.
Karena itu Tuhan berinisiatif akan menutup jalan yang dipakai umat Israel untuk mencari sang kekasihnya, yaitu para Baal, para dewa. Supaya Israel tidak lagi dapat menemui kekasihnya yang palsu itu. Supaya Israel bisa kembali kepada Tuhan. Sebab itu, ayat 5, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri dan mendirikan pagar tembok, mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya, supaya dia tidak akan mengejar para kekasihnya. Luar biasa, antara marah dan cinta kasih berbaur dalam hati Allah. Pesan apa yang disampaikan oleh Nabi Hosea untuk gereja, untuk umat Tuhan, gereja dan warganya di zaman sekarang ini? Saudaraku yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, kita semua tentu mencintai Yesus. Kita semua tentu percaya bahwa Yesuslah penolongku, Yesuslah yang memberikan segala kebutuhan hidup untukku. Bahkan Yesuslah yang memberikan harapan masa depanku di sini maupun nanti. Tapi pada kenyataannya tidak jarang kita tergoda. Tergoda juga untuk melihat keberhasilan-keberhasilan orang-orang di sekitar kita. Kita tergoda untuk mendewakan atau mengagungkan sesuatu, bahkan melampaui rasa cinta dan keagungan kita kepada Yesus Kristus. Tentu hal ini akan membuat kecewa Yesus. Tetapi Sang Maha Kasih Yesus Kristus itu tidak akan pernah membiarkan kita jauh tersesat atau jauh meninggalkan dirinya. Dia akan selalu mencari kita, seperti apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Allah turun mencari Adam dan berkata, "Hai Adam, di manakah engkau?" Yesus juga akan mencari kita. "Hai umatku, hai dombaku, di manakah engkau? Mengapa engkau jauh daripadaku?" Sebab semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita akan semakin berat menjalani kehidupan ini. Tuhan meminta supaya kita setia dan berkomitmen dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Hanya dengan cara itu kita akan menjalani kehidupan ini dengan sepenuh sukacita, dengan penuh bahagia, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Immanuel, dimanapun dalam situasi apapun, Dia tetap bersama dengan kita. Selamat menjalani hari yang baru. Tuhan memberkati saudara dan akan menolong saya juga. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini, pada pagi hari yang baru, kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan sapaan-Mu. Tolong Tuhan, tuntun kami selalu saat kami menjalani hari-hari kami, saat kami merencanakan sesuatu untuk hidup kami, supaya apa yang ingin kami buat dan laksanakan selalu kami pertimbangkan demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa di sekeliling kami banyak tawaran-tawaran yang menyenangkan, bahkan menjanjikan sesuatu yang membuat kami bisa merasa nyaman, bahagia. Tapi kami percaya Engkaulah sebenarnya yang akan memberikan kebahagiaan kami yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan dan mengingatkan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, baik mereka yang ada di pedesaan, di kota,
mereka yang ada di pos-pos pelkes, di pedalaman dan perbatasan, maupun pos-pos pelkes di daerah industri. Tentu mereka mempunyai banyak pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Tetapi biarlah mereka selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Sehingga walaupun tantangan dan kesulitan itu datang bertubi-tubi, tetapi kekuatan Tuhan melampaui apa yang mereka alami dan mereka pikul. Tuhan, kami percaya Roh Kudus begitu kuat dan menguatkan kami. Satu demi satu, setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Yesus, Engkau akan topang hidup mereka dan memberikan mereka kebutuhan hidup, makanan dan minuman. Inilah doa kami. Dalam kesemuanya itu kami mohon perkenankanlah Engkau memberikan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu pulihkan hidup kami, supaya semua kebaikan yang Tuhan memberikan kepada kami tidak terhalang oleh karena semua kegagalan kami. Dan semua yang kami minta kiranya menjadi bukan karena kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.